Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kepada Bapak Hashim Asyari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno KPU terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024 pada hari ini Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 dinyatakan dibuka. Yang kami hormati Ketua MPR, yang kami hormati pimpinan DPR, yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu, yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati Wakil Menteri Luar Negeri, yang kami hormati pimpinan Tentara Nasional Indonesia, yang kami hormati pimpinan Kepolisian Negara, yang kami hormati pimpinan Kejaksaan Agung, yang kami hormati pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024, yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, yang kami hormati calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hadirin yang berbahagia, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, kita bersama-sama hadir menyaksikan rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa, semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillahi wa syafaati Rasulillahi wa ala kulli hatin sholihah bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berdoa selesai. Agenda pertama adalah pembacaan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara nomor 252-PL-01-9-BA-05-2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan April tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sidang pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, menetapkan 1. Rincian perolehan suara sah per provinsi dan luar negeri berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. 2. Rincian pemenuhan sebaran suara sah pasangan calon sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU. Selanjutnya mohon dipersiapkan untuk penandatanganan berita acara oleh Ketua dan anggota KPU. Udah? Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kami mengundang para anggota KPU untuk menandatangani berita acara. Yang pertama kami persilahkan Mas Agus Melas, Mas Sulianto Sudrajat,
Mas Muhammad Afifuddin, Mas Idam Holik, Mbak Betty Epsilon Idrus, dan Mas Parsadan Harahap untuk bersiap penandatanganan. Demikian tadi penandatanganan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Karena memang agendanya tanda tangan di dalam forum. Kalau rapat pleno belum dibuka sudah ditandatangani malah tanda tanya nanti. Sebagaimana kami ketika menetapkan hasil pemilu, masing-masing kami di antara anggota KPU harus menandatangani sekitar 8.400 kali tanda tangan. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati peserta rapat pleno, selanjutnya adalah pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/Romawi/2024 tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PHPU /22 Romawi/2024 tanggal 22 April tahun 2024 dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 417 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan pasangan calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. C. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon terpilih dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. D. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan sidang pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 252/9/BA/05/2024 tanggal 24 April 2024. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. 3.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional, dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Selanjutnya adalah penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu tahun 2024. Yang pertama, berita acara dan salinan keputusan diserahkan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kami persilahkan. Selanjutnya penyerahan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami persilahkan. Yang ketiga, penyerahan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, penyerahan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Yang kelima, penyerahan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Yang keenam, penyerahan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan yang mewakili pemerintah.
Yang ketujuh, penyerahan kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. Oleh karena itu kami undang pimpinan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kami undang yang pertama pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya. Yang kedua, pimpinan Partai Golongan Karya. Yang ketiga, pimpinan Partai Demokrat. Yang keempat, pimpinan Partai Amanat Nasional. Yang kelima, pimpinan Partai Solidaritas Indonesia. Yang keenam, pimpinan Partai Bulan Bintang. Yang ketujuh, pimpinan Partai Garda Republik Indonesia. Selanjutnya kami undang pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon nomor urut 1. Yang pertama Partai Nasdem, yang kedua Partai Kebangkitan Bangsa, yang ketiga Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya kami undang gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon nomor urut 3. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Persatuan Pembangunan. 3. Partai Perindo. 4. Partai Hati Nurani Rakyat. Yang ke-8 atau terakhir ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Agenda selanjutnya adalah pidato oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita umat Islam menyampaikan kehadirat junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Hashim Asyari, beserta seluruh jajaran KPU, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja, beserta seluruh jajaran Bawaslu yang saya hormati, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bapak Hedi Lugito, beserta seluruh jajaran DKPP yang hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Bambang Susatyo, pimpinan DPR yang hadir, Ketua Komisi 2 Pak Doli Kurnia, mewakili pemerintah, Menko Polhukam Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, yang mewakili TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung yang saya hormati, Wakil Presiden terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka, para ketua umum partai politik yang saya hormati, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Airlangga Hartarto, Ketua Harian Partai Gerindra Saudara Sufmi Dasko, Ketua Umum Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang, Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saudara Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Garuda Saudara Ridha Sabana, Ketua Umum Prima Saudara Agus Jabo, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Saudara Rozan Ruslani, tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden pasangan 01.
saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Kita bersyukur bahwa sistem kenegaraan, sistem politik yang telah kita pilih, bahkan yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu sistem demokrasi, sistem kerakyatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga, pikiran. Kontestasi di antara 3 pasangan calon telah kita lakukan. Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam di antara kita. Tapi inilah tuntutan demokrasi, inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita. Kontestasi tajam, debat kadang-kadang panas, tapi satu hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting,
Karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Sama-sama kita berjuang untuk dengan secepat-cepatnya kita membawa kebaikan, peningkatan untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Saudara-saudara, itu pandangan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan saya tegaskan kembali, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka, kita akan menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja, berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, panitia pemungutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bagaimanapun kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kepimpinannya sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhaimin Iskandar, Saudara Ganjar Pranowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita.
Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu, bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam, sekali lagi saya dan saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang mari kita bekerja untuk rakyat kita. Sekali lagi terima kasih seluruh penyelenggara pemilu. Pengabdian saudara-saudara untuk bangsa dan negara akan dicatat oleh sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Terima kasih. Abis ini aku ngapain? Tutup.
Tidur. Kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Selanjutnya, mari kita akhiri dengan berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Liridhoillahi wa syafaati rasulillahi wa ala kulliyatin sholihah, bibarakati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamana ala sayyidina Muhammadin al-halim bin uqud wa tanfa'ni jubbi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 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 ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الحاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله على وسلم. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu tahun 2024. Sebagaimana ketentuan pasal 167. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan
Wakil Presiden terpilih pada pemilu tahun 2024 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya konferensi pers kami sediakan untuk pasangan calon presiden dan juga wakil presiden berserta tim pemenangan untuk nomor urut 1 dan 2 dan juga 3. Kami sediakan konferensi pers di depan ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum. Terdapat tempat konferensi pers di depan ruang sidang utama. Kami mengucapkan terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya saudara kan sudah mengikuti tadi, saya diberi kehormatan, diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Baru saja secara final kita telah diberi ketetapan KPU sehingga proses pemilihan umum bisa dikatakan sudah rampung pada hari ini. Tadi saya sampaikan bahwa proses ini panjang, proses ini rumit, proses ini menuntut pengorbanan, melelahkan, tapi inilah arti demokrasi. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa proses ini berjalan dengan aman, dengan damai. Kita menyadari bahwa ada pihak yang mungkin kecewa dan tidak puas. Kita perlu mawas diri, kita perlu terus-menerus koreksi diri kita. Kita perlu diskusi di antara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan-perbaikan sistem. Tetapi intinya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia, sekali lagi kita buktikan kepada dunia kita mampu melaksanakan suatu proses, peralihan kekuasaan politik secara damai. Ini tidak ringan. Kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang dengan sendirinya bisa datang. Ini membutuhkan upaya kenegarawanan, leadership dari semua tokoh-tokoh politik dari berbagai partai. Dan kita berterima kasih, kita mengakui jasa-jasa pendahulu kita, pendiri-pendiri bangsa kita yang merancang sistem ini, yang bisa menangkap hasrat rakyat kita. Rakyat kita ingin kedaulatan ada di tangan rakyat. Bangsa kita sudah mulai, menurut saya, matang. Kita mendirikan negara ini, dianggap bahwa kita ini nekat. Bagaimana bisa bangsa sebesar ini, sebesar Eropa, konon kabarnya terdiri dari ratusan kelompok etnis, ratusan suku, berbagai banyak bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, agama-agama yang besar, kepercayaan-kepercayaan yang banyak.
Tapi kita bisa bersatu. Dan kita terus-menerus diintervensi, kita terus-menerus diganggu. Dari sebelum kita menerima kedaulatan akibat perang kemerdekaan yang panjang, terus kita diganggu. Tapi alhamdulillah kita utuh sampai sekarang. Banyak tantangan yang kita hadapi. Dan untuk itu saya setelah pelajari dengan seksama kondisi geopolitik dunia, kondisi geoekonomi dunia, bahwa bumi kita sudah dengan teknologi dan dengan kemajuan sains dan kemajuan perkembangan demografi dunia, kita telah menjadi lebih kecil. Kejadian di Ukraina berpengaruh kepada kita. Kejadian di Gaza berpengaruh kepada kita. Kita tidak boleh buta terhadap perkembangan. Di mana-mana terjadi perang. Bahkan banyak perang saudara. Kita bersyukur dengan kearifan pimpinan-pimpinan politik kita, kearifan tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh agama kita, kita bersyukur kita masih utuh dan kita bisa menyelenggarakan negara kita dengan baik dan damai. Intinya saya kira demikian, ya, kita bersyukur. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa setelah ini pertandingan selesai, sekarang sudah saatnya rakyat berharap, dan saya tangkap lebih dari berharap, rakyat menuntut pimpinan elit, pimpinan politik, pimpinan masyarakat, pimpinan akademisi, pimpinan usahawan, pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun. Ini harapan dan tuntutan rakyat kita. Berbeda adalah baik. Kita debat, tidak ada masalah. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih media, terima kasih pers, saudara, bagian yang sangat penting dari demokrasi. Saudara melihat kita, memantau kita, ya. Kadang-kadang sebetulnya kalian juga meresahkan kita juga, meresahkan pemimpin politik, ya kan? Tapi saya bisa merasakan kalian dengan susah payah nungguin, ya kan? Jadi saya sekali lagi berterima kasih, saudara, bagian penting dari demokrasi. Dengan pers, dengan kamera yang banyak, dengan gadget yang banyak, pemimpin-pemimpin politik dan pejabat-pejabat pemerintah mudah-mudahan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu tujuan kita mulia. Kita harus menjaga keutuhan bangsa, menjaga kekayaan negara, mengolah kekayaan negara untuk sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menciptakan lapangan kerja yang baik, dan memberantas korupsi. Korupsi yang sangat membahayakan bangsa dan negara. Dari semua pengalaman negara-negara di dunia, korupsilah yang membawa kemiskinan. Korupsilah yang membawa negara hancur dan gagal. Kami bertekad semua untuk mulai
ke depan yang terbaik. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa. Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit. Tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, mungkin saya pernah bikin salah sama kawan-kawan, saya manusia, mungkin saya telah, ya kan, berkata yang kurang baik, sudah, saya minta maaf, mari kita cari yang terbaik di antara kita. Karena itu saudara lihat, ya kan, saya juga tadi berterima kasih sama saudara Anies, Pak Muhaimin, walaupun di debat lumayan juga kerasnya, ya kan, tapi itu bagian dari demokrasi. Ya. Kalau kita nggak kuat diserang, dikritik, bahkan dihujat, ya jangan mau jadi pemimpin politik, ya kan. Duduk di rumah aja, nonton TV, ya kan. Jangan berdiri di depan kamera. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih, ya. Nggak usah banyak bertanya, ya. Ya, udah jelas ya, ya, ya. Merdeka!